Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kementerian Sosial mencoret 200.000 penerima bantuan sosial karena terindikasi judi online. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 80.000 kelembagaan koperasi merah putih di seluruh Indonesia. Ingin ada jalan menuju ke pasar lebih singkat, warga desa Kedung Wungu, Kabupaten Tegal rela buka akses jalan secara swadaya. Puluhan warga Kedung Wungu, Jatinegara, Kabupaten Tegal gotong royong membuat akses jalan dengan peralatan seadanya. Warga rela melakukan itu karena menginginkan adanya akses jalan yang lebih singkat menuju ke pasar untuk menjual hasil pertanian. Warga desa Kedung Wungu, Kabupaten Tegal sangat bersemangat. Dengan alat seadanya seperti cangkul dan sabit, warga gotong royong membelah perbukitan demi akses jalan. Tak hanya laki-laki, perempuan pun juga ikut bekerja. Semangat warga membuka akses jalan baru ada alasan. Akses jalan ini nantinya menghubungkan desa Kedung Wungu dengan wilayah Kecamatan Lebak Siu, agar warga tak lagi menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke pasar, menjual hasil pertanian mereka. Selama ini warga harus memutar jalan. Untuk sampai ke pasar Lebak Siu, mereka harus menempuh jarak 30 km. Tetapi melalui jalan pintas ini jaraknya hanya 6 km. Karena apa? Untuk menopang perjalanan, untuk mengangkut yaitu hasil tanaman dari kebun-kebun kami. Karena apa? Yang diperlukan agar kita dapat berjalan membawa yaitu hasil tanaman yang kita mau pasarkan ke pasar Lebak Siu itu supaya lebih cepat. Kalau ke sana 30, kalau sini berarti cuman 6 kilo sampai ke jalan Kedung lagi. Sampai Lebak Siu itu. Sampai Lebak Siu, ya betul. Pemerintah desa sebelumnya sudah beberapa kali mengajukan usulan pembukaan akses jalan ke pemerintah kabupaten. Namun karena tidak kunjung terrealisasi, warga akhirnya berinisiatif membuka jalan secara swadaya agar mereka bisa dengan mudah menjual hasil pertanian ke pasar. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Motor milik pondok pesantren di Demak dicuri orang tidak dikenal. Diduga pelaku mengetahui lingkungan ponpes karena ia mengetahui tempat disimpannya kunci motor tersebut. Rekaman kamera pengawas ini diambil dari kompleks pondok pesantren Al-Fatah, Kelurahan Bintoro, Demak. Seorang pria lewat lalu mengambil sepeda motor tanpa menghidupkan mesin kendaraan. Tak lama motor itu dibawa ke depan salah satu rumah, kemudian pelaku masuk ke teras untuk mengambil kunci motor. Setelah berhasil, pelaku akhirnya menghidupkan mesin motor dan kabur. Pencurian pada 15 Juli lalu ini baru disadari oleh pengurus pondok pesantren beberapa hari kemudian. Pihaknya mengira motor dipakai oleh para santri. Sepeda motor gitu. Punya anak. Itu kejadian sekitar jam 3:30. Baru diketahui kapan? Ya paginya ketahuan tapi tidak ngelegewo kan. Karena dipakai siapa gitu. Baru kemarin itu kita coba lihat CCTV ya baru ketahuan. Awalnya tahunya bawa santri itu. Tahunya ya dibawa anak-anak kan anaknya tidak hanya anak kandung tapi ada anak-anak yang yatim ikut itu jadi dipakai. Ya enggak ngelegewo itu Mas. Itu motor baru atau? Sudah lama. Tahun berapa saya enggak ingat itu. Menerima laporan pencurian motor, Polsek Demak Kota turun ke lokasi. Setelah melihat rekaman kamera pengawas, polisi menduga pelaku telah mengetahui seluk-beluk dari pondok pesantren. Sayangnya dari rekaman itu polisi belum dapat mengidentifikasi pelaku. Dilihat dari gerak-geriknya ya, untuk dugaan sementara bahwa terduga pelaku ini sudah paham situasi yang ada di dalam pondok pesantren tempat kejadian.
kita berupaya untuk mencari informasi, ya, menanyakan TKP di mana, kemudian kapan kejadiannya. Alhamdulillah kita sudah punya data awal. Di CCTV tersebut pelaku terlihat jelas. Terlihat jelas, cuman pada waktu kita zoom, ya, CCTV-nya, hasil rekotan CCTV ini gambarnya sedikit pecah atau buram atau tidak fokus atau kurang jelas. Oleh karena itu nanti akan kita kembangkan berdasarkan hasil olah TKP. Dari laporan apa ini yang hilang jenisnya? Sepeda motor matic, ya, sepeda motor matic. Untuk surat-suratnya kita mintakan kepada korban untuk kemudian menjadi dasar laporan polisi atau laporan kejadian. Tak hanya motor, pelaku juga mengambil helm saat mencari kunci motor di teras rumah warga. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Kita beralih ke informasi lain. Untuk melestarikan lingkungan, ratusan siswa SMK di Cilacap diajak ke pantai untuk membersihkan sampah. Sampah yang dikumpulkan tidak hanya dari sisa kegiatan wisata, tetapi juga sampah yang terbawa sungai dan ombak di Laut Selatan. 600 siswa sekolah menengah kejuruan Dr. Sutomo Kabupaten Cilacap beramai-ramai mendatangi pantai Teluk Penyu. Kedatangan mereka bukan untuk rekreasi, tetapi membersihkan sampah-sampah yang ada di bibir pantai. Masing-masing siswa menyusuri pantai untuk memunguti sampah. Tak sedikit yang mereka dapat. Semua dikumpulkan dalam satu plastik besar lalu ditimbang dan dibuang ke truk sampah yang sudah bersiaga. Kegiatan membersihkan sampah dalam radius 2 km ini bertujuan untuk mengedukasi pelajar agar melestarikan lingkungan. Tujuan itu pun disambut baik para pelajar. Dengan tujuan kita zero sampah plastik di kemudian hari setelah anak-anak melaksanakan kegiatan belajar pada tanggal 14 Juli 2025 ini. Pak, kenapa memilih bersih-bersih pantai ke bersih lingkungan itu tujuannya untuk ke siswa apa sih? Ya, pertama anak mengenal lingkungan di kotanya sendiri. Anak cinta akan pariwisata di kotanya sendiri. Kemudian anak terbiasa membuang sampah pada tempat. Ini kami sedang melaksanakan kegiatan bersih pantai di Pantai Teluk Penyu Cilacap. Karena Pantai Teluk Penyu Cilacap tahu sendiri karena tempat wisata, jadi kita perlu membersihkan supaya para wisatawan itu menjadi nyaman terhadap lingkungannya. Jadi kalian ini peduli lingkungan ya? Sangat peduli, Pak. Sampah yang terkumpul ini tak hanya bersumber dari kegiatan wisata, tetapi ada juga sampah yang terbawa ombak hingga sungai yang bermuara di Laut Selatan. Mardianto melaporkan dari Cilacap.